Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video hari video yang sekarang. Eh, Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah website. Biasanya kan saya membahas tentang hadis terus ya. Tapi kali ini website hadis atau software hadis terus ya. Tapi kali ini website yang akan saya jelaskan itu website yang berhubungan dengan tafsir Al-Quran. Tapi walaupun website ini berhubungan dengan tafsir Al-Quran, website ini juga mengandung unsur-unsur atau yang mengandung unsur-unsur hadis lah. Unsur-unsur hadisnya ada di mana? Unsur-unsur hadisnya ada di asbabun nuzul dari Al-Quran. Yang mana ya asbabun nuzul dari Quran itu kan kita taunya selain dari redaksi Qurannya langsung ya, itu taunya dari hadis. Ya dari hadis, dari mana lagi kita taunya yang sahih, yang valid datanya kalau bukan dari hadis. Ya jadi untuk mencari hadis-hadis ya mungkin bagi teman-teman yang ingin melakukan penelitian terkait asbabun nuzul Quran ya, ingin mencari asbabun nuzul dari sebuah ayat Quran itu dapat dengan mudah sekali. Hadis tentang asbabun nuzul sebuah ayat dalam Al-Quran itu dengan sangat mudah sekali bisa ditemukan dengan website ini ya, Al-Tafsir. Nama websitenya altafsir.com. Ya, langsung saja lah ke tutorialnya ya, karena ini cukup mudah dan cukup simple. Dan websitenya juga sangat rapi ya, mulai dari tata letaknya, maintenance-nya juga saya kira mungkin ini rutin di maintenance dan rapi sehingga websitenya tidak ngelek servernya juga lancar. Ya mungkin kita langsung masuk saja ke webnya. Pertama-tama teman-teman klik dulu altafsir.com. Sebelum dimulai, sebelum kita masuk webnya, jadi web ini dapat digunakan untuk mencari asbabul nurut dari sebuah asbabun nuzul dari sebuah ayat. Meskipun ya kalau kita mencari asbabul sorry lupakan. Ya langsung saja kita masuk ke websitenya, klik saja di Google Al-Tafsir seperti ini, langsung nanti klik langsung muncul ini yang paling atas ya, klik yang ini, kita masuk. Loading sedikit. Nah begini halaman utama dari webnya. Nah ini web ini dikelola, dikembangkan dan mungkin dibuat oleh salah satu yayasan yang berada di Jordania. Ini free ya untuk diakses, bebas untuk digunakan. Ya website ini pada umumnya ya website yang mengandung yang fokusnya Quran ya sebenarnya. Ini kita lihat saja dari ini Quran recitation, tajwid Quran wa tajwid. Ini ada tafasir, ada ulumul qiraat, ada ulumul Quran, ada kutub mutafarriqah ya, ada terjemah, ada indeks, ya banyak lah di sini ya, pokoknya yang berkaitan dengan Quran lah. Ini itu fokus dari website ini sebenarnya. Tapi ada juga kandungan hadisnya, yaitu di bagian asbabun nuzulnya ya. Di sini untuk mencari asbabun nuzul, hadis-hadis tentang asbabun nuzul itu bisa langsung masuk ke bagian ini ya, ulumul Quran. Klik loading sebentar. Nah sudah masuk ke ulumul Quran. Ini langsung ntar kita di bagian atas ini ada beberapa pilihan, yaitu asbabun nuzul yang bisa diklik, ada ma'anil Quran, ada i'rabil Quran, ada maudu'ul Quran, ada ahkamul Quran, ada fadail Quran, ada nasikh wa mansukh. Nah untuk mencari asbabul nurut ya ini sudah kita klik ya, sudah sini asbabul nurut. Nah untuk mencari suratnya ini di sini kita bisa mencari suratnya dan nomor ayatnya. Di situ yang spesial. Jadi kita tidak perlu scroll ya, dari misalnya kita cari Al-Baqarah ayat 60, kita tidak perlu scroll dari ayat 1 sampai 60, tapi bisa kita tentukan misalnya Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat. Nah, kita bisa tentukan ayatnya ayat berapa kita mau ini. Ini kalau misalnya di videonya nanti tidak muncul ya, karena seringnya tidak muncul, itu di sini bakal ada
kayak Windows atau jendela yang bisa di scroll ke bawah itu untuk menentukan ayatnya. Ini saya klik yang 60, dia bakal muncul 60. Jadi begitu ya. Saya klik yang 45, dia bakal muncul yang 45. Ya begitu. Nah, coba kita yang mudah dulu saja. Kita buka Asbabun Nuzul dari Al-Fatihah. Mohon maaf ya kalau saya sering kadang pengucapan Asbabul Wurud dan Asbabun Nuzul itu sering kecampur-campur ya, karena memang terbiasanya di studi hadis itu menyebut sebutannya Asbabun Nuzul, Asbabul Wurud ya, tidak terbiasa menyebut Asbabun Nuzul, dan sekarang saya harus mulai membiasakan ya, karena saya sedang membuat video tentang Asbabun Nuzul, jadi saya Asbabun Nuzul. Mohon maaf kalau agak tukar. Maksud saya Asbabun Nuzul ya di sini. Ya, jadi ini Asbabul Nuzul ayat surah Al-Fatihah Lil Wahidi. Ini maksud dari Lil Wahidi di sini. Jadi asbabun nuzul yang terkandung dalam website ini seluruhnya itu bersumber dari kitabnya Al-Wahidi. Kitab Asbabul Wurud ya judulnya. Kalau nggak salah judulnya Asbabul Wurud, kitab Asbabul Wurud karya Imam Al-Wahidi. Jadi ini sumbernya dijelaskan sama dia, karena kan kalau tidak dijelaskan sumbernya kan seakan-akan ya ini dari mana ngambilnya. Ini dijelaskan sumbernya, bagus. Nah, ini Al-Fatihah. Ini kalau kita klik di sininya kulun itu bakal menampilkan dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Tapi kalau kita klik kulun di sini, yaitu menampilkan dari ayat 1 sampai ayat terakhir, itu tinggal kita scroll kayak gini saja nanti. Ya, jadi Al-Qawfil ayah Akhbaron Ahmad. Nah, di sini kan ini redaksi hadis ya. Jadi Asbabul Nuzul itu ya salah satu yang paling valid itu selain dari ayat Qur'annya sendiri, yaitu dari hadis. Ya mungkin ada sih asbabun nuzul yang memang dari ayat Qur'annya sendiri, walaupun nanti juga bakal ditemukan penjelasannya dari hadis. Contoh kayak surat-surat ayat-ayat yang memang menyebutkan peristiwanya secara langsung. Qad sami Allah qala lati tujadiluka fi zaujiha, itu kan menyebutkan peristiwanya secara langsung, bahwa ada orang yang menjidal Rasulullah tentang perkara suaminya. Ada wanita yang protes kepada Rasulullah dalam perkara suami. Itu kan dijelaskan dalam ayatnya. Tapi juga ada hadis yang membahas tentang itu nantinya, yang mana itu menjadi penjelas ya terhadap ayat. Kemudian kayak seperti surat awasawatawalla anja'ahul a'ma. Itu a'ma itu ya itu peristiwanya sudah terangkan dengan jelas kenapa ayat itu turun, ya karena Rasulullah tuh bermuka masam saat ada orang tunanetra datang ke dia. Itu kan ayatnya sudah menjelaskan jelas tentang sebab nuzulnya. Tapi nanti juga bakal ada hadis yang menjelaskan tentang itu, mungkin menjelaskan tentang nama orang yang tunanetra itu, mungkin menjelaskan itu dalam peristiwa apa, yang menjelaskan lah secara lebar. Ya jadi begitu ya perihal sebab nuzul. Ya ini Akhbarona Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim ya, ini sebab nuzulnya dari kalau ya Muhammad Istaid Summa Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang asbabun nuzul Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin ini ya untuk mengetahui atau untuk mengambil informasi dari website ini, ya saya kira kita perlu kemampuan bahasa Arab yang cukup mumpuni ya, atau punya semangat, punya ketekunan untuk menerjemahkan melalui Google Translate atau Google Cam redaksi dari di sini. Kalau memang kita tidak bisa bahasa Arab, ya kita setidaknya punya ketekunan lah untuk mencari, untuk mentransliterasikan atau menerjemahkan redaksi bahasa Arab yang ada di sini. Ya ini untuk surah Al-Fatihah lengkap asbabun nuzulnya. Coba kita lihat Al-Baqarah ya. Nah, coba di sini saya mau mulai memilih ya. Saya tidak mau kulun, saya mau ayatnya itu ayat 10 cuma. Di sini menariknya, kalau kan jadi dalam kasus asbabun nuzul itu ya sama sih seperti hadis ya. Tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Atau setidaknya di sini menurut informasi dari web ini, setidaknya di kitab Al-Wahidi itu tidak ditemukan
dari referensi yang itu ya, itu Al-Wahidi, sebab asbabun nuzul ayatnya nomor 10 ya. Kita mungkin kalau memang tidak ditemukan di sini, teman-teman bisa coba cari ke website, ke kitab-kitab lain yang mungkin ada gitu asbabul nuzulnya. Tapi di website ini tidak ada ya asbabul nuzulnya. Setidaknya di kitab ini, di kitab Al-Wahidi tidak ada asbabul nuzulnya. Ya, jadi tidak semua ayat itu ada asbabul nuzulnya ya, setidaknya di kitab ini ya teman-teman. Ya, mungkin karena memang tidak ada, atau memang karena Al-Wahidi tidak meriwayatkan, tidak menemukan atau tidak mendapatkan hadis itu. Ya kemungkinan untuk ada itu ya tentu saja bisa jadi, kalau kita cari di kitab lain bisa jadi ada. Sebagaimana hadis itu ada di satu kitab dan tidak ada di satu kitab. Misalnya di Sahih Bukhari ada tapi di Sahih Muslim tidak ada, atau sebaliknya di Sahih Muslim ada di Sahih Bukhari tidak ada. Yaitu asbabun nuzul juga begitu saya kira. Di satu kitab asbabun nuzul ada, satu kitab asbabun nuzul tidak ada, dan satu kitab asbabun nuzul tidak ada, asbabun nuzul ada. Jadi jangan, ketika tidak ada di sini jangan buru-buru menyimpulkan bahwa asbabun nuzulnya tidak ada, tapi kita harus cari ke kitab yang lain. Ya begitu teman-teman. Nah, kita pilih mungkin ayat 2 aja lah. Zalikal kitabul la raiba fihi. Ya kalau kita klik cuman satu ayat saja ya dia tampilannya bakal seperti ini ya. Zalikal kitabul la raiba fihi Akhbarana Utsman arba'u ayat min awal hadis surah nazala fil mu'minin. Ya ini asbabun nuzulnya, bahwa 4 ayat pertamanya itu diturunkan untuk orang mukmin, 2 ayat setelahnya itu diturunkan kepada orang orang kafir, dan 13 ayat setelahnya itu untuk orang munafik. Itu asbabun nuzulnya, bahwa ayat ini diturunkan untuk orang mukmin dan untuk kafir, munafik. Ya begitu. Selain dari asbabun nuzul, nah ada juga, mungkin ada juga kandungan hadis atau unsur hadis lain di website ini, yaitu ada di bagian an-nasikh wa mansukh. Nasikh wa mansukh itu penghapusan hukum ya, suatu hukum yang dihapus. Nah kalau kita klik nasikh wa mansukh ini kan kita Al-Fatihah dulu, ini tidak ada berarti ya teman-teman. Di Al-Fatihah itu berarti tidak ada ayat yang dinasikh dan dimansukh. Coba kita buka Al-Baqarah. Dan nasikh dan mansukh itu sama ya kasusnya seperti asbabun nuzul. Maksudnya sama itu bisa jadi dinasikh oleh ayat Qur'annya sendiri atau dinasikh oleh hadis. Ini kok tidak muncul ya? Dinasikh oleh hadis ya. Nah ini munculnya Al-Baqarah. Nah ini karena memang tidak banyak ya nasikh dan mansukh itu. Ini langsung ke ayat berapa ini? Lazina amanu walizina hadu wan nasara wasabiina min amana. Ini ayat berapa ya? Saya nggak ada infonya ya ini. Ayat berapa? Nah ini ayatnya dinasikh oleh Quran. Nah dimansukh atau ya ini nasikh mansukhnya dengan Quran lah ya. Lazina amanu walizina hadu ini dengan ini Al-Quran. Nah ini tidak ada hadisnya. Jadi kalau untuk urusan nasikh dan mansukh itu tidak selalu dengan hadis ya nasikh. Bisa jadi ya dengan Quran, tapi dengan hadis juga ada nanti. Ntar saya cari dulu ya, siapa tahu ada di depan ini. Nah ini ada nih yang dinasikh dengan di mansukh dengan hadis ya. Ya ayat ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qul unzurna wasma'u lil kafirin azabun alim. La taqulu ra'ina ini hadil ayah inda Ato, dalam riwayat Ato atau menurut Ato itu nasikhatun lima. Ya ini saya kurang paham ya. Sorry ya, saya kurang paham isinya ini. Pokoknya ini ada penjelasan mengenai nasikh dan mansukh ya di sini dengan riwayat tentunya nih. Soalnya di sini ada redaksi yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ini jelas ini nasikh dan mansukh dengan Quran. Penjelasan nasikh dan mansukh dengan hadis maksudnya. Ya mungkin sampai sini saja, sampai itu saja penjelasannya teman-teman terkait dengan web tafsir ini. Bisa selebihnya mungkin bisa teman-teman eksplorasi sendiri.
baik dengan mungkin untuk jika teman-teman juga mau memanfaatkan fitur-fitur lain, contohnya seperti tafsir Quran yang ada di sini, atau di sini kan ada tafsir Quran ya banyak ya, atau terjemah Quran yang ada di sini, ya itu bisa juga teman-teman. Tapi ya karena saya ingin fokus ke bagian hadisnya saja, jadi saya terangkan dua itu ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.